Sintayong PD permalukan Turkmenistan. Pemain Liga Turki beri kode naturalisasi. Bintang Garuda Muda yang tidak dipanggil untuk kualifikasi Piala Asia U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tatap FIFA Matchday, Sintayong PD permalukan Turkmenistan. Dada optimisme dilontarkan pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang percaya diri skuadnya akan mempermalukan Timnas Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda bakal melawan Turkmenistan pada Jumat 8 September. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Saat ini Indonesia berada di posisi 150 ranking FIFA. Sementara itu, Turkmenistan bercokol di posisi ke-138. Kendati secara peringkat kalah, Sintayong menegaskan optimis meraih kemenangan. Perbedaan ranking itu tidak akan menghalangi Jordi Amat dan kawan-kawan untuk menuai hasil positif. Di lain sisi, pelatih asal Korea Selatan itu memastikan Timnas Indonesia tidak diperkuat beberapa pemain inti di laga tersebut. Sebab beberapa pemain diikutsertakan untuk Timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang jadwalnya berdekatan. Akan tetapi, Sintayong yakin hal tersebut tidak akan mengurangi kualitas Timnas Indonesia untuk laga nanti. Kami bermain kandang, saya berani dan percaya diri untuk meraih kemenangan. Memang ini dibagi dua, Timnas Senior dan U23 memang dibagi dua pemain inti. Ucap mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu. Kini menarik untuk menanti perjuangan skuad Garuda di FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, skuad asuhan Sintayong dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari pecinta sepak bola tanah air. Terlebih, skuad Garuda bakal kedatangan pemain keturunan debutan yakni Sandy Walsh yang memiliki darah asli Surabaya. Bintang baru Garuda Muda yang tidak dipanggil untuk kualifikasi Piala Asia U23. Pertama, Robby Darwish. Absennya Bagas Kava di sektor bek kanan membuat Sintayong menempatkan Robby Darwish di posisi tersebut. Meski tak bermain di posisi naturalnya, Robby Darwish mampu menunjukkan penampilan cukup impresif. Sayangnya penggawa Persib Bandung tersebut belum masuk kriteria Sintayong untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Robby Darwish kalah dengan beberapa nama tenar seperti Ilham Rio Fahmi dan juga Zaki Ashraf yang telah lama diandalkan Sintayong. Kedua, Frankie Misa. Frankie Misa merupakan tipe pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Terbukti di Piala AFF U23 2023 lalu, Frankie Misa bermain sebagai bek kiri di fase grup, sebagai winger di semifinal kontra Thailand, dan sebagai gelandang di laga final. Hal tersebut membuat Sintayong bisa memanfaatkan jasanya di berbagai kondisi. Hanya saja Frankie Misa kalah dengan pemain yang telah matang di berbagai kondisi tersebut. Ketiga, Kadek Arel. Baru berusia 18 tahun, Kadek Arel berhasil menembus skuad utama Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 kemarin. Meski begitu, hadirnya Komang Teguh, Elkan Bagot, hingga Rizky Ridho di barisan belakang Timnas Indonesia membuat Kadek Arel kalah saing sehingga tak masuk skuad untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Terlebih, Sintayong masih memiliki sosok dewangga yang semakin matang di lini belakang Garuda Muda. Tanda bakal dinaturalisasi. Pemain Liga Turki beri kode. Kabar menarik datang dari pemain keturunan Jayden Oosterwolde yang memberikan kode untuk segera dinaturalisasi PSSI. Sebagai informasi, Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda.
Namun bek kiri 22 tahun yang lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001 itu saat ini memegang paspor Belanda. Pemain yang kini merumput di Liga Turki bersama Fenerbahce tersebut memulai kiprahnya di klub lokal Zwolle bernama CAC. Kemudian dirinya hijrah ke Akademi LC20 pada 2012, hingga akhirnya menaikkan kontrak profesional pertamanya bersama LC20 pada 2020 dengan durasi 3 tahun. Oosterwolde sempat dipinjamkan ke Parma sebelum akhirnya dipermanenkan. Setelah itu pemain 22 tahun ini diboyong oleh Fenerbahce pada bursa transfer musim dingin Januari 2023 dari Parma dengan biaya 6 juta euro. Raksasa Liga Turki tersebut mengikat Oosterwolde dengan kontrak cukup panjang yakni sekira 4,5 tahun atau hingga Juni 2027. Menariknya, baru-baru ini pemain keturunan Indonesia itu terpantau mengikuti akun Instagram PSSI. Hal itulah yang menimbulkan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sehingga muncul pertanyaan apakah yang dilakukan Oosterwolde tersebut sebagai tanda bakal dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, Jadon Oosterwolde sendiri mengaku sempat dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Indonesia dan Suriname pernah menghubungi saya. Pada suatu hari saya menerima pesan di Instagram dari orang-orang Indonesia, salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional. Ujar Jadon dilansir dari Al-Football. Tentu menarik untuk menanti apakah Jadon Oosterwolde merupakan pemain naturalisasi grade A yang saat ini tengah diproses PSSI untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia mendatang.